Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Alfieni dari kelas 24 dari Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Rancang Kuning dengan NIM 1963201050. Saya di sini mempresentasikan atau memperjelaskan apa itu tata cara kesantunan dalam budaya Melayu Riau. Di sini sebelum saya membahas tentang itu, saya akan berpantun. Berbuah kayu, rindang daunnya, bertuah Melayu, terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Yang dimaksud dari pantun tersebut ialah kesantunan dari kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik, baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya, dan juga orang yang sabar dan tenang atau sopan. Orang yang tersebut penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan budi bahasa atau budi pekerti. Santun atau adab bagi orang Melayu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Raja Haji, pujangga Melayu yang amat berhasil itu di dalam Muqaddimah bukunya yang berjudul Mustad Al-Katibin yang menulis adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah pada kelakuannya. Tutur kata adalah inti dari kegiatan yang disebut bahasa menurut Raja Ali Haji. Untuk disebut beradab dan sopan itu, orang perlu mengetahui ilmu wa al-kalam, pengetahuan dan bahasa atau percakapan. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkait kelindahan dengan persoalan aib atau malu. Ketidaksantunan sama dengan muka aib, tidak beradaban dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan berhubungan dengan bahasa dan perilaku, perkenaan dan dengan bahasa, Pujangga Melayu Raja Ali Haji. Dalam bukunya Mustad Al-Katibin, yang menulis adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah pada kelakuan. Tutur kata merupakan ini dari kegiatan berbahasa. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan ilmu al-kalam, pengetahuan dan bahasa dan percakapan, yang diperoleh melalui kehendak dan yang kuat dan kegiatan-kegiatan mengulang-ulang, menghafal al-muhadzab, berpinjang untuk mengingat-ingat dan menelaah atau meneliti kembali. Bahasa yang beradab, sopan dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi, pikiran atau hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh, yaitu sebagai alat komunikasi, penandaan jati diri, dan cermin budi. Kenapa dibilang alat komunikasi? Karena menyampaikan atau menerima pesan, pertanyaan, pikiran, dan perasaan. Mengapa juga penandaan jati diri? Karena menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Dan kenapa juga disebut dengan cermin budi? Karena memantulkan gambaran pribadi seorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penandaan jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi menutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Ingat, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa, kata Raja Ali Haji Kuridang 12. Tindakan berbahasa yang satu itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memiliki kata, ketapatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dilakukan, dan kearifan merangkai kata sebagaimana dikemukakan Pujangga Tenas. Tanda-tanda orang yang bijaksana tahu memiliki merangkai kata, tanda-tanda orang yang terpuji bahasa yang tepat memahaminya tinggi, tanda-tanda orang yang terbilang bahasanya elok, maknanya terang.
Tanda-tanda orang berpikir luas itu bahasanya teratur, maknanya jelas. Apa tanda orang terpetuah, budinya halus, bahasanya indah. Adat dan adat Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yakni bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Bahasa mendatar, bahasa itu digunakan antara sama bedanya, sama sebayanya, atau yang berkedudukan setara. Bahasa menurun itu digunakan orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan tiga sikap efektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Terus, tindakan kebahasaan yang santun dan berwarah ialah berbahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas adat yang budaya Melayu, serta norma-norma sosial dari kasanah petuah Melayu. Begitulah dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan dua hal yang sahabati dan simpul kesebahatinya itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Baik dan kurang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.